Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengaktifkan, menonaktifkan, dan menyesuaikan mode fokus di iPhone 16i. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode jangan ganggu, Anda cukup menggeser ke bawah dari bagian kanan atas layar Anda dan temukan fokus. Jika Anda tidak bisa melihatnya, cukup klik plus. Lalu klik tambahkan kontrol. Dan sekarang cari fokus di sini. Klik pada itu dan akan langsung ditambahkan. Saya akan menghapusnya karena saya sudah memilikinya. Lalu klik pada area kosong mana saja untuk keluar dari mode edit. Dan sekarang mari kita tekan dan tahan terlebih dahulu. Jika kita menggunakan fokus untuk pertama kalinya, tekan dan tahan. Kemudian pilih mode mana yang ingin digunakan. Jadi saya akan menggunakan mode jangan ganggu. Sekarang sudah aktif. Dan artinya, ini akan menonaktifkan panggilan, pesan, dan notifikasi dari semuanya kecuali Anda menyesuaikannya di pengaturan. Dan Anda juga bisa menonaktifkan jangan ganggu dengan cara yang sama. Tapi saya akan menunjukkan kepada Anda cara menyesuaikan mode jangan ganggu. Ada juga berbagai mode fokus, jadi Anda bisa menyesuaikannya secara berbeda. Jadi misalnya, saat di kantor, semua notifikasi dari berbagai aplikasi akan dibisukan, tapi panggilan tidak. Dan untuk mode tidur, semuanya termasuk panggilan akan dibisukan. Dan Anda bisa melakukan lebih banyak lagi untuk olahraga, sekolah, atau universitas. Dan untuk melakukannya cukup buka fokus di pengaturan. Lalu pilih mode yang ingin Anda sesuaikan. Atau Anda juga bisa menambah mode baru dengan mengklik tombol plus. Saya akan masuk ke mode jangan ganggu. Dan di sini, Anda bisa masuk ke bagian orang, aplikasi, dan opsi. Dan Anda juga bisa menyesuaikan tampilan layar, seperti layar kunci dan layar utama. Anda bisa menyesuaikannya, misalnya, mematikan beberapa aplikasi sehingga Anda bahkan tidak bisa mengaksesnya. Anda juga bisa mengganti wallpaper agar Anda langsung tahu bahwa Anda sedang berada di mode tersebut. Mode jangan ganggu atau mode fokus lainnya. Lalu ada jadwal dan beberapa filter fokus. Dan saya akan menunjukkan semuanya agar Anda bisa melihat semua fiturnya. Di bagian orang, Anda bisa memilih apakah ingin membisukan notifikasi dari siapapun selain yang dipilih. Jadi, jika Anda memilih izinkan notifikasi dari, maka notifikasi dari orang lain, seperti pesan, akan dibisukan dari semua orang, kecuali orang-orang yang Anda tambahkan di sini. Jadi Anda bisa menambahkan kontak tertentu di sini dan itu akan membuatnya membuat kontak ini tidak dibisukan. Tetapi selain itu, semua yang lain akan dibisukan. Tapi Anda juga bisa memilih bisukan notifikasi dari lalu di sini. Apapun yang Anda pilih di sini akan dibisukan dan selain orang-orang ini, yang lain tidak akan dibisukan. Dan seperti yang Anda lihat di bisukan notifikasi dari, Anda bisa mengaktifkan atau mengizinkan panggilan dari orang yang dibisukan. Jadi jika itu dinonaktifkan, maka jika kontak tersebut dibisukan, Anda juga tidak akan menerima notifikasi dari pesan maupun panggilan. Tapi jika itu diaktifkan, maka Anda tidak hanya tidak akan menerima pesan mereka. Maksud saya, Anda masih bisa melihatnya, tapi mereka tidak akan muncul di bagian atas layar. Dan semua hal seperti itu juga tidak akan mengeluarkan suara saat masuk, tetapi notifikasi masih bisa ditemukan dengan menggeser ke bawah dari bagian kiri atas layar Anda. Dan di sini, saat Anda menggeser ke atas, Anda akan melihat notifikasi yang telah dikirim secara diam-diam dalam mode jangan ganggu. Jadi meskipun seseorang dibisukan, Anda tetap akan melihat notifikasinya di halaman notifikasi. Dan di bagian izinkan notifikasi dari, Anda bisa mengatur siapa saja yang diizinkan untuk menelepon. Dan Anda bisa mengaturnya untuk semua orang, hanya orang yang diizinkan, favorit, atau hanya kontak saja. Dan di ketiga mode ini, Anda bisa mengizinkan panggilan berulang. Jadi, jika seseorang tidak diizinkan untuk menelepon, tetapi menelepon Anda 2 kali dalam 3 menit, maka panggilan tersebut tidak akan dibisukan. Sekarang, mari kita masuk ke aplikasi. Dan di aplikasi, caranya mirip. Seperti yang bisa Anda lihat di sini.
Anda bisa mengizinkan notifikasi dari aplikasi tertentu dan memilih dari mana saja notifikasi yang diizinkan. Jadi saya hanya akan mengizinkan notifikasi mungkin dari... Oke, sepertinya saya tidak punya aplikasi yang layak untuk diatur. Misalnya rumah, jadi saya bisa tahu. Misalnya, jika kamera rumah saya mendeteksi seseorang, dan Anda juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi yang sensitif terhadap waktu. Dan jika itu diaktifkan, maka jika sebuah notifikasi ditandai oleh aplikasi sebagai sensitif terhadap waktu, notifikasi itu tetap akan dikirimkan. Jadi jika ada sesuatu yang penting, Anda tetap akan menerimanya. Atau Anda bisa menonaktifkannya, tentu saja. Di opsi, Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan notifikasi yang dibisukan di layar kunci. Jadi, jika itu diaktifkan, maka notifikasi yang telah dikirim secara diam-diam akan ditampilkan di layar kunci, dan jika dinonaktifkan, maka notifikasi tersebut hanya akan ada di pusat notifikasi. Jadi di sini, setelah ponsel dibuka kuncinya, Anda bisa menyembunyikan lencana notifikasi. Anda bisa membisukan notifikasi baik selalu atau hanya saat terkunci, dan Anda bisa mengubah tampilannya menjadi redup, layar kunci. Saat mode fokus ini aktif, maka di kustomisasi layar pada layar utama, Anda bisa menyesuaikan halaman mana saja di layar utama yang akan terlihat. Jadi halaman lainnya akan disembunyikan. Agar Anda terhindar dari gangguan aplikasi-aplikasi yang tidak Anda perlukan. Dan Anda juga bisa menyesuaikan layar kunci. Dan di layar kunci, Anda bisa memilih wallpaper mana yang akan digunakan. Jadi mereka bisa memiliki widget dan hal-hal lain yang mungkin berguna untuk mode fokus tertentu itu. Saya akan memilih yang ini dan klik selesai. Lalu di sini ada jadwal-jadwalnya. Saya akan menambahkan jadwal baru. Anda bisa mengaturnya berdasarkan waktu, lokasi, atau berdasarkan aplikasi. Jadi saya akan mengaturnya berdasarkan lokasi. Atau mungkin... Dan Anda bisa langsung memilih alamatnya, tapi sebenarnya saya akan mengaturnya berdasarkan waktu. Jadi mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kecuali di akhir pekan, jadi hanya di hari kerja saja. Selesai. Dan sekarang jadwal ini sudah aktif. Saya juga bisa mematikannya atau menghapusnya. Dan di sini ada filter fokus. Jadi, jika Anda mengaturnya, Anda bisa melakukan berbagai aktivitas seperti mengaktifkan mode gelap, mengaktifkan mode hemat daya, mengaktifkan mode senyap, atau Anda juga bisa lihat berbagai filter aplikasi seperti untuk email atau untuk kalender. Anda bisa hanya mengaktifkan beberapa kalender saja, jadi yang lainnya akan dinonaktifkan saat mode itu aktif. Saya akan membatalkannya. Dan sekarang semua yang ingin saya tunjukkan sudah diatur. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.